Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir," melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri, kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud,
janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karya keselamatan dan penyelamatan Allah kepada manusia adalah suatu jalan kebenaran dan juga jalan kebaikan. Itu berarti yang dilibatkan dalam karya penyelamatan Allah juga harus memiliki suatu keutamaan Kristiani, yaitu kebajikan Kristiani yang lebih dikenal demikian, yang diantaranya adalah kerendahan hati, ketulusan, ketaatan, kesetiaan. Semacam itulah yang dibutuhkan. Karya penyelamatan Allah tidak langsung begitu mudah, lancar begitu, sehingga manusia langsung menerimanya, tidak. Tetapi juga ada pergumulan-pergumulan, juga ada persoalan-persoalan. Bagaimana solusi atas persoalan-persoalan yang diberikan atau yang terjadi di hadapan mereka yang terlibat dalam karya keselamatan? Kita melihat bagaimana kemudian Yusuf, Bunda Maria dikenal sebagai manusia-manusia yang memiliki kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan. Itu semua untuk supaya karya penyelamatan terjadi. Peran utama sehingga manusia yang beroleh keutamaan-keutamaan Kristiani itu adalah Roh Kudus. Bagaimana kedua tokoh yang luar biasa ini tidak terlepas dari peran Roh Kudus. Anak manusia, ya Immanuel, Allah beserta kita artinya, itu pun juga tidak jauh dari Roh Kudus. Dia nanti akan mengandung. Para nabi sudah menubuatkan seorang anak darah akan mengandung, melahirkan seorang putra, anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Ia akan mengandung dari Roh Kudus. Bunda Maria juga bertanya, bagaimana aku ini belum bersuami? Roh Kudus nanti. Semua diselesaikan dengan Roh Kudus. Yusuf mengalami kebimbangan, barangkali karakter orang Yahudi kita tahu, begitu keras sampai Allah berkata engkau tegar tengkuk. Dan ternyata melalui sebuah mimpi, Yusuf dibuka oleh Roh Kudus pikirannya untuk menerima Maria. Itu tidak mudah, ya. Karena kita lihat sebelum Roh Kudus itu diberikan, ya, Maria mengalami keraguan. Ya. Yusuf sebelum Roh Kudus itu datang lewat mimpi, bimbang. Dia mau menceraikan Maria secara diam-diam, adat Yahudi mengatakan demikian, ya.
Dia bisa menceraikan yang jadi tunangannya dengan diam-diam itu sah, ya. Dan itu yang mau dilakukan Yusuf, tetapi setelah dia bertemu dengan kuasa Roh Kudus lewat mimpi, ia mengurungkan niatnya. Begitu juga ketika kita membawa karya penyelamatan dalam diri sebuah keluarga atau banyak orang, tidak mudah kita mendapat halangan, masalah, baik intern maupun ekstern, baik di dalam diri kita maupun di luar. Apakah kita berani menghadapi tantangan-tantangan itu dengan solusi kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan kepada kehendak Allah? Jika di dalam diri kita selama masa Advent ini, kita yang mau juga dipakai oleh Allah dan ikut serta dalam karya penyelamatannya, tidak tumbuh semangat kebajikan Kristiani ini, keutamaan Kristiani. Seperti yang dimiliki dua tokoh ini dan tokoh-tokoh lain, karya penyelamatan itu tidak akan sampai. Bagaimana kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan menyelubungi hidup hati mereka yang mau dipakai oleh Allah untuk sampainya karya penyelamatan Allah. Oleh karena itu masa Advent harus menjadi cermin bagi kita semua. Cermin diberikan bukan untuk dihadapkan ke orang lain. Selama masa Advent ini apakah cermin yang diberikan itu, Advent adalah cermin untuk melihat diri kita sendiri, bukan melihat orang lain. Kita masih dalam karya penyelamatan di masa Advent ini masih suka menuntut orang lain, mengadili orang lain, menghakimi orang lain. Mari masa Advent ini cermin yang diberikan sebagai sarana kita balik untuk melihat diri kita. Sudahkah aku mempunyai kebajikan, keutamaan Kristiani, keugaharian, yaitu kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan, senantiasa dibutuhkan agar karya penyelamatan itu sampai kepada banyak orang. Mari kita mohon Advent ketiga ini, cermin itu kita balik untuk memperoleh keugaharian Kristiani dalam hidup kita. Berkat Allah menyertai kita sekalian.